Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan dengan jalur publikasi. Jadi judul tesis saya adalah pengaruh lingkungan kerja dan work-life balance terhadap komitmen organisasional dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Studi terhadap pegawai di Perumda Tirta Modal Kota Semarang. Di nama saya Susilo Priyatno, dosen pembimbing saya Ibu Tristiana Rijanti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di pendahuluan bahwa kami sebutkan, komitmen organisasional itu adalah suatu sikap yang mencerminkan loyalitas seorang pegawai terhadap organisasinya. Jadi komitmen organisasional ini adalah proses berkelanjutan di mana organisasi ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap keberlanjutan dan kesuksesan maupun kesejahteraan organisasi seperti yang dijelaskan oleh Rutan tahun 2011. Jadi komitmen organisasional ini juga sering diinterpretasikan sebagai yang pertama keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tertentu, kemudian kesediaan untuk memberikan upaya ekstrim demi organisasi dan keyakinan serta penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Kemudian komitmen organisasional juga didefinisikan sebagai tingkat identifikasi seorang karyawan dengan organisasi, tujuan, dan harapannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, seperti yang disebutkan oleh Robin dan Judge tahun 2015. Sedangkan menurut Modi et al. Tahun 1979, komitmen organisasional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari individu dengan dan keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. Seorang karyawan dianggap memiliki komitmen pada organisasi tertentu jika dia dapat mengidentifikasi tujuan organisasi, bekerja keras untuk mencapainya, dan ingin mempertahankan keanggotaannya. Dengan kata lain, komitmen organisasional berhubungan dengan tingkat keinginan karyawan untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Kemudian Perumda Tirta Modal itu adalah sebuah perusahaan di daerah yang mengelola air bersih dan air minum di Kota Semarang. Yang mana perusahaan ini pasti memerlukan komitmen yang kuat dari para karyawannya untuk melayani masyarakat di Kota Semarang. Sehingga komitmen ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu berkualitas dan dapat memenuhi masyarakat. Kemudian di latar belakang, jadi di research gap-nya, jadi saya menyatakan ada dua hal. Yang pertama, apakah jurnal itu support, dan kedua, apakah ada gap. Untuk yang supporting, untuk referensi hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasional, ada 4 jurnal yang saya temukan, sedangkan gap-nya itu tidak ada. Jadi semuanya menyatakan bahwa kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Kemudian untuk lingkungan kerja dengan komitmen organisasional, saya menemukan ada supporting 2, kemudian ada gap 2. Kemudian untuk work-life balance sendiri, terhadap komitmen organisasional, untuk supporting jurnal, saya menemukan 4, dan untuk yang ada gap, saya menemukan 2. Jadi di samping itu adalah referensi-referensi jurnal gap yang saya temukan, jadi 2, dari Melati Priyono 2022, Susanti et al. 2021, kemudian Rene Wahyuni 2018, dan Thompson et al. Itu tahun 1999. Itu keempatnya merupakan jurnal yang saya temukan ada gap di situ. Dan lanjut, untuk prasurvei penelitian, jadi untuk meneliti fenomena gap, jadi ada beberapa langkah yang saya ambil agar data itu bisa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama itu, saya melakukan pemilihan peserta pra-kuesioner. Juga saya melibatkan peran KASI sebagai penyeleksi peserta pra-kuesioner. Jadi kuesioner ini diberikan pada pegawai yang pasti sudah dinilai baik oleh KASI, sehingga pendekatan ini mampu menunjukkan komitmen untuk memastikan data itu akurat dan relevan. Kemudian KASI ini sebagai penilai itu dapat memberikan validitas tambahan apakah individu itu pengalaman atau kompeten seperti itu. Kemudian keterlibatan rekan kami ya Pak Oki, kemudian Ibu Nilawidi Pubaningrum, mahasiswa sekaligus KASI di Perumda Tirta Modal Kota Semarang itu sangat membantu penelitian kali ini. Kemudian selanjutnya distribusi pra-kuesioner ini saya lakukan online karena untuk karyawan ini telah kami saring, kami pilih yang terbaik ya, sehingga untuk pra-kuesioner ini kita menggunakan online kuesioner sehingga hasilnya bisa kita dapat dengan cermat dan tepat. Kemudian untuk prasurvei penelitian dalam meneliti gap, instrumen yang saya pakai adalah satu untuk komitmen organisasional. Saya mengambil mode, pertanyaan mode di dalam Rutan tahun 2011. Kemudian untuk kepuasan kerja, saya mengambil kuesioner dari Wood et al. Tahun 1986. Jadi bisa dilihat link jurnalnya ada di sini untuk cross-check. Kemudian ini untuk pertanyaan penelitian, seperti yang saya sebutkan, untuk komitmen organisasional ini dari Modi tahun 2011 dan kepuasan kerja dari Wood et al. Jadi untuk komitmen organisasional itu bisa dilihat di bukunya Modi ya.
tahun 2011. Jadi yang pertama misalkan saya bersedia untuk lebih dari biasanya yang diharapkan untuk mengorganisasi ini agar sukses seperti itu. Selanjutnya. Lanjut. Kemudian ini tampilan untuk instrumen pas survei di penelitian. Jadi ada komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Kemudian saya lanjut. Di latar belakang itu saya sudah mendapatkan hasil pra kuesioner. Jadi berdasarkan data pra survei yang telah dilakukan oleh 15 pegawai, didapatkan bahwa dalam kaitannya dengan komitmen organisasional, hasil pra survei menunjukkan 3,7%. Responden menyatakan tidak setuju. Kemudian 15,56 responden menyatakan netral. 15,5% ya, maaf, menyatakan netral. Jadi hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional pegawai di Perumda Tirta Modal Kota Semarang masih perlu ditingkatkan. Kemudian diperlukan pula penelusuran dan penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Kemudian dalam pra kuesioner ini, skor terendah adalah saya akan menerima hampir jenis tugas pekerjaan untuk tetap bekerja di organisasi ini. Kemudian selanjutnya berdasarkan survei terkait dengan kepuasan kerja, jadi ada 18,67% responden menyatakan netral. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja di Perumda Tirta Modal masih belum optimal dirasakan oleh karyawan. Karena untuk netral artinya menunjukkan seolah ketidakpersetujuan, namun pasif seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dengan skor rendah adalah saya puas dengan kebebasan yang saya miliki untuk melakukan apa yang saya inginkan dalam pekerjaan. Itu memang kalau di Perumda memang tidak ya, karena untuk hal ini di lingkungan instansi negeri pasti untuk otonom juga pasti tidak. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. Yang keempat, bagaimana pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasional. Yang kelima, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Yang keenam, bagaimana kepuasan kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh kepuasan kerja memediasi work-life balance terhadap komitmen organisasional di Perumda Tirta Modal Kota Semarang. Kemudian tujuan penelitian ini adalah seperti tadi di bagian rumusan masalah ya. Intinya menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan semua variabel lain maupun hubungannya di Perumda Tirta Modal Kota Semarang. Kemudian untuk tujuan dan manfaat penelitian, artinya kalau untuk kegunaan teoritis, pastinya hasil ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan teori manajemen sumber daya manusia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional, sehingga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik dan memperdalam pemahaman tentang fenomena ini dalam konteks organisasi. Kemudian untuk kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan teknis dan praktis bagi Perumda Tirta Modal Kota Semarang dalam merancang strategi SDM yang lebih efektif dalam meningkatkan komitmen organisasional. Kemudian untuk tinjauan pustaka dari tesis yang saya ambil ini yang pertama untuk mode tadi yang pasti saya ambil dari mode dari bukunya Fred Lutan tahun 2012. Untuk kepuasan kerja saya ambil dari Robin and Josh di Organization Behavior. Kemudian untuk lingkungan kerja saya ambil dari Sondang Sagian. Oke. Kemudian kalau untuk work life balance ini saya ambil dari Greenhouse et al. Ya. Jadi portal yang saya gunakan ini saya ambil dari ProQuest sesuai arahan Unisbank, kemudian saya gunakan Sahib juga dari referensi dosen, kemudian pastinya dari Google Cendekia karena akun kita juga memakai Google. Dan dari hubungan antar variabel ini saya temukan seperti ini. Jadi lingkungan kerja terhadap langsung kerja ada 4, jurnal signifikan, work balance urusan kerja 4, lingkungan kerja 4, ya seperti ini. Kemudian untuk kerangka konseptual, modelnya seperti ini. Lanjut ke hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang saya ajukan adalah apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Kemudian, apakah work-life balance berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang keenam, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional? Dan yang ketujuh, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasional? Kemudian untuk metode penelitian, jadi di sini saya mengambil pegawai dengan status tetap, berpendidikan SMA sederajat minimal dan masa kerja 2 tahun minimal ya. Kemudian ini data di Perumda Tirta Modal per Desember 2023 ini saya ambil. Jadi kuesioner ini dibagikan ke 165 pegawai rencananya seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya ini untuk definisi konsep sudah saya sebutkan di sini. Ini sesuai dengan mode dengan jurnal DOI seperti ini. Kemudian ini untuk kepuasan kerja saya ambil dari Robin and Josh tahun 2015. Ini sering dipakai ya kepuasan kerja di penelitian SDM.
Kemudian untuk lingkungan kerja saya ambil dari bukunya Soneng Siagian, ini hasil referensi dari Perpus Unisbank yang ada di Ungas. Kemudian untuk work life balance ini saya ambil dari uh, Greenhouse et al. Jadi ada 3, sebar waktu, keterlibatan, sama kepuasan. Kemudian untuk metode penelitian, ini untuk software yang saya pakai adalah SPSS versi 24. Jadi hasil permintaan saya ke Pak Bakti, jadi versi 24 sudah mumpuni untuk mengerjakan STM. Kemudian urutan yang pertama kita pasti akan mengambil populasi link sampel, kemudian kita melakukan analisis deskriptif responden, kemudian kita analisis deskriptif variabel, kemudian kita uji instrumennya melalui uji validitas, reliabilitas, kemudian analisis regresi berganda, kemudian kita cek uji determinasi, kita uji model, kita juga melakukan uji T, dan di dalam penelitian ini saya melakukan uji mediasi itu double, jadi menggunakan uji mediasi dan juga menggunakan uji Sobel sehingga nanti pengaruhnya kita bisa lihat sama-sama. Untuk kuesioner penelitian, jadi saya menggunakan skala Likert poin 7, di mana untuk 1 itu artinya sangat tidak setuju dan 7 itu sangat setuju. Jadi responden itu nanti kita berikan kuesioner yang isinya pernyataan tentang komitmen organisasional, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan work balance. Oke, lanjut. Kemudian untuk di hasil pembahasan. Jadi di pembahasan di sini kami temukan bahwa untuk jenis kelamin itu imbang untuk respondennya. Kemudian untuk di usianya ini rata-rata itu di usia produktif dari 25 sampai 40 tahun. Kemudian untuk masa kerja di sini yang mendominasi adalah masa kerja 3 sampai 10 tahun. Artinya mereka itu sudah berpengalaman ya, lebih 2 tahun dan sudah punya pengalaman yang cukup baik di perusahaan. Kemudian untuk pendidikannya rata-rata pendidikan itu cukup baik, ya ini pendidikan itu S1, ya SMA itu cuma 9,6%. Nah, dari hasil pembahasan untuk deskripsi variabel, tanggapan responden untuk lingkungan kerja itu bahwa mayoritas itu menunjukkan pernyataan setuju, di mana min tertinggi itu ditujukan oleh X16 yang mana menyatakan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja. Itu yang tertinggi, sementara yang terendah adalah X11 tentang desain dan keamanan bangunan tempat kerja. Dari data ini artinya bahwa lingkungan kerja itu dalam aspek ini itu dinilai dan dipersepsikan baik oleh pegawai. Kemudian untuk work life balance juga pegawai itu menyatakan setuju bahwa mereka terlibat untuk aktivitas baik di luar pekerjaan maupun di dalam pekerjaan, sehingga ada keseimbangan antara aktivitas dalam pekerjaan mereka. Untuk kepuasan kerja, mayoritas juga responden itu menyatakan setuju bahwa kepuasan kerja itu dipersepsikan baik oleh pegawai. Namun ada menarik juga bahwa di data ini menunjukkan bahwa beban kerja itu memiliki nilai terendah dibandingkan faktor lain dalam indikator kepuasan kerja, meskipun secara umum responden menyatakan puas terhadap pekerjaan mereka. Sehingga ya pastinya untuk beban kerja ini mungkin perlu dianalisis lebih lanjut. Apa yang membuat sebagian responden itu menyatakan bahwa beban kerja itu kurang. Seperti itu. Kemudian untuk komitmen organisasional, bahwa data ini itu menunjukkan bahwa pegawai di Tirta Modal Bumda ya berkomitmen dan memperlukan kondisi dan nasib perusahaan. Kemudian selanjutnya di hasil dan pembahasan untuk uji validitas. Jadi untuk uji validitas jadi seperti ini ya, cukup baik nilainya. Jadi loading faktornya itu semua di atas 0,5 kalau saya lihat malah. Jadi KMO-nya juga 0,82 untuk lingkungan kerja, 0,66, 0,845, dan untuk komitmen organisasional 0,85. Jadi sampelnya itu sudah sangat tercukupi sekali untuk uji validitas. Di KMO loading faktornya juga. Kemudian di uji reliabilitas kita lihat kurva alfanya, jadi saya pakai 0,7 maksimal. Jadi semua data yang kita lihat di sini itu reliable, baik untuk lingkungan kerja, work balance, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. Kemudian untuk hasil pembahasan. Jadi di sini untuk OJT Square kita untuk yang persamaan yang pertama adalah Y1 ya, A plus B1 Y1 plus B2 Y2 plus E. Jadi adjusted square-nya itu menunjukkan 0,696 yang menyatakan bahwa Y1 ini adalah kepuasan kerja. Kemudian X1 adalah lingkungan kerja, X2 adalah work life balance. Jadi artinya ini untuk persamaan ini istilahnya pengaruhnya cukup besar sekali ya. Jadi sekitar 0,4 itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan di penelitian ini. Namun ini cukup besar, dari 0,696. Kemudian untuk F hitungnya itu 94,759 signifikan. Kemudian hubungan antar variabelnya ini betanya 0,3, lingkungan kerja ke kepuasan kerja. Untuk life balance 0,68 lebih tinggi dia. Dan signifikansinya oke, di bawah 0,05 artinya untuk hubungan dengan kerja ke kepuasan kerja, life balance ke kepuasan kerja ini semuanya signifikan. Kemudian di persamaan yang kedua tentang komitmen organisasional, di sini untuk AZT square-nya juga sangat besar sekali, jadi 0,855. Jadi antara kepuasan kerja
sebagai mediator, kemudian lingkungan kerja dan work life balance ini pengaruhnya besar sekali untuk penelitian. Jadi hanya sekitar 0,15 sekitar variabel yang tidak diteliti di penelitian ini. Namun ada yang menarik bahwa di sini kita melihat bahwa hubungan langsung antara lingkungan kerja dan komitmen organisasional ini ditolak. Jadi untuk signifikansinya, jadi detailnya itu di atas 0,05. Sementara untuk yang lain, work life balance dan kepuasan kerja itu diterima dengan signifikansi itu di bawah 0,05. Nah, hasil pembahasan di sini, jadi yang saya sebutkan tadi, jadi di uji mediasi saya menganalisis dengan PET analisis dan juga uji Sobel untuk saya membandingkan. Jadi kalau kita lihat di lingkungan kerja ini, hubungan langsungnya ini betanya kecil 0,02 dengan signifikansi 0,164. Artinya ini hubungan langsung itu tidak signifikan. Sedangkan kalau lihat kita hubungan dari lingkungan kerja, kepuasan kerja ke komitmen organisasional, kita melihat bahwa beta untuk lingkungan kerja ke kepuasan kerja itu 0,31 dengan signifikansi 0,0. Artinya signifikan sekali. Kemudian kepuasan kerja ke sini komitmen organisasional itu 0,570 dengan signifikansi 0,000 atau sangat signifikan ya. Sehingga kita bisa simpulkan dari data ini bahwa hubungan langsung antara lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional itu tidak signifikan. Sehingga lingkungan kerja itu membutuhkan kepuasan kerja supaya bisa mencapai komitmen organisasional. Jadi kepuasan kerja ini menjadi mediator. Benar-benar mempengaruhi lingkungan kerja ini karena lingkungan kerja itu tidak bisa berhubungan langsung dengan komitmen organisasional. Kemudian untuk work life balance ini cukup menarik. Jadi kalau work life balance itu hubungan langsung dengan komitmen organisasional itu ada juga. Jadi di sini kita melihat bahwa jika kita melihat betanya 0,343 signifikansi 0,000. Kalau di sini work life balance-nya 0,608 dengan 0,570 signifikansinya 0,00. Artinya hubungan langsung ini untuk work life balance ini yes ada, tetapi tetap lebih rendah dari perkalian beta antara work life balance kepuasan kerja komitmen organisasional. Artinya di sini kita melihat bahwa kepuasan kerja ini sangat penting menjadi faktor untuk intervening terhadap komitmen organisasional. Nah, untuk unsur balance sendiri kita melihat di sini kita melihat coba statistiknya itu 4,662. Artinya memediasi untuk X2 ke Y2, Y1 juga memediasi. Jadi di sini uji Sobel juga menguatkan PET analisis ini. Oke, selanjutnya untuk hasil pembahasan artinya bahwa untuk yang pertama bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja itu memengaruhi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang mencakup aspek fisik dan lain-lain yang disebutkan dalam Avandi itu menyatakan bahwa lingkungan kerja yang baik dapat menciptakan suasana yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Jadi lingkungan kerja yang aman dan fasilitatif tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tapi dapat mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja. Jadi penelitian ini juga sejalan dengan penelitian empiris sebelumnya yang dilakukan Kundulata 2017, Dawal dan Taha 2006 dan Darmanegara tahun 2016 yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian untuk work life balance juga yang disebutkan oleh Greenhouse juga bahwa work life balance ini memungkinkan karyawan untuk memenuhi tuntutan temporal, emosional, dan perilaku dari berbagai aspek kehidupan mereka yang mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik et al., Pranata et al., Arudos et al. Yang menunjukkan bahwa WLB atau work life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional ini ada hal yang menarik. Jadi di sini saya menemukan gap yang mana gap ini juga sudah ditemukan Fahmi tahun 2003 bahwa lingkungan kerja itu tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Di mana kalau yang saya lihat dari data yang ada berdasarkan data karakteristik responden, jadi mayoritas karyawan itu 80,7% itu menunjukkan berusia 25 sampai 40 tahun. Jadi rentang usia ini adalah usia yang matang dan produktif. Artinya adaptasi pegawai dengan rentang usia tersebut terhadap lingkungan kerja pastinya akan lebih baik dibandingkan dengan usia di bawah atau di atasnya. Jadi hal itulah mengapa yang meyakinkan saya bahwa lingkungan kerja dalam konteks penelitian di Perumda Tirta Modal Kota Semarang ini dengan responden terbesar 80,7% adalah 25 sampai 40 tahun itu menjadi tidak signifikan. Kemudian selain itu didapatkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah dengan masa kerja 3 sampai 10 tahun. Yang mana pegawai ini pasti mempunyai masa istilahnya sudah mampu beradaptasi juga dengan kondisi lingkungan kerja yang ada sebagai bagian dari kehidupan pekerjaan mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk work life balance terhadap komitmen organisasional itu ditemukan juga sejalan bahwa WLB itu positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mus et al., Casper and Harris, and Wood and De Menezes, serta Kim 2014 bahwa work life balance itu memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Kemudian untuk selanjutnya kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional, ini saya tidak menemukan gap di ResearchGap. Dan yang pasti penelitian yang saya bikin ini, yang saya buat ini juga mendukung bahwa
komitmen organisasional itu juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional dan juga signifikan. Dan ini juga berpengaruh ya. Jadi dari Peggy dan Jacken 93 juga menyatakan hal serupa. Kemudian dari literatur juga disebutkan bahwa dari yang disampaikan oleh Mattis and Jason tahun 2010, itu kepuasan kerja dan komitmen organisasional itu punya dua arah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi bisa dibolak-balik, kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasional atau komitmen organisasional bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian untuk pengaruh mediasi, kita temukan artinya kepuasan kerja itu memediasi ya hubungan antara lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. Oke. Kemudian untuk kepuasan kerja terhadap work balance juga kita lihat bahwa kepuasan kerja itu memediasi hubungan organisasional terhadap komitmen organisasional. Sehingga untuk kesimpulan dan pembahasan untuk kesimpulan ini, yang pertama, kepuasan kerja memediasi hubungan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. Jadi lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja dan dampaknya juga dapat meningkatkan komitmen organisasional pegawai di perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja memediasi hubungan work-life balance terhadap komitmen organisasional. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dalam diri pegawai dapat meningkatkan kepuasan kerja yang berdampak dalam meningkatkan komitmen organisasional pegawai. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Jadi semakin pegawai puas terhadap pekerjaan, maka mereka akan semakin berkomitmen terhadap perusahaan. Kemudian yang keempat, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Yang kelima, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Semakin pegawai dapat menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya, maka pegawai akan semakin berkomitmen terhadap perusahaan. Yang ketujuh, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang baik dan mendukung akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Kemudian work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Keseimbangan di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan pribadi pegawai yang baik akan meningkatkan kepuasan pekerja baik. Semakin pegawai dapat menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan pribadi, maka pegawai akan semakin puas terhadap pekerjaan. Oke, kemudian saran yang dapat diberikan kepada manajemen pembelajaran modal, yakni yang pertama adalah meningkatkan work-life balance. Jadi kenapa saran ini? Karena saran ini didapatkan dari hasil min paling tinggi dari penelitian di deskripsi variabel. Jadi dengan meningkatkan work-life balance, pastinya akan membuat karyawan itu merasa dapat menyeimbangkan kehidupan pekerjaan mereka di dalam maupun di luar pekerjaan, sehingga dapat langsung berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Kemudian yang kedua, perusahaan dan manajemen Perumda, Tita Muda harus fokus kepada kepuasan kerja dengan cara memeratakan beban kerja itu lebih baik lagi. Jadi sesuai yang ada di data dari min terendah. Jadi min tertingginya work-life balance. Kemudian untuk fokusnya dari min terendah adalah beban kerja. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, pengembangan variabel itu harus dikembangkan lebih lagi ya untuk penelitiannya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi mungkin bisa menggunakan OCB atau yang lain untuk menentukan, untuk melihat komitmen organisasional seperti itu, atau supportive work life, supportive work environment dari rekan kerja seperti itu bisa digunakan. Kemudian selanjutnya untuk penelitian selanjutnya variasi objek dan populasi dan sampel penelitian. Jadi penelitian yang saya lakukan di sini adalah untuk instansi pemerintah yang mana karyawannya adalah sebagian besar itu ASN. Jadi mungkin jika dilakukan di sektor industri yang swasta, manufaktur, mungkin akan lebih menarik seperti itu. Oke, kemudian terakhir daftar pustaka. Jadi jurnal untuk tesis saya itu sudah keluar di MSIJ, di Management Studies and Interpersonal Journal di volume 5 tahun 2024 kemarin. Dia sudah keluar, jadi untuk daftar pustaka secara total tidak saya sebutkan, tapi ini link jurnalnya sudah saya berikan, jadi bisa dicek. Jadi seperti itu dari saya, Suswa Priyatno. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.